Christian atau Kairun mau duluan? Boleh, Pak. Kalau share kontennya dari Bapak? Dari kalian aja. Dari kami, Pak. Oh, Kairun lewat HP ya? Iya, Pak. Yang satu Oke. buka apa? Di laptop buka ininya. Makalah sama itunya. Nggak apa-apa, Pak? Saya yang share screen berarti ya, PPT-nya. Nggak boleh, Pak. Oke, ini saya download dulu ya. Iya. Pak, kalau masih baca nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Oh, iya. Atau boleh Christian duluan? Saya sambil nunggu download punya Kairun. Ntar kok masih ngeblank. Kairun coba kirim lewat WA PPT-nya. Oh, PPT-nya, Pak. Oh, Ya, mau nanya kok untuk latar belakang ini perlu kita jelasin secara detail nggak ya? nanti kita lihat. Christian presentasikan dulu. Another day at the hospital. A coffee for a proper start to the day. Some radiographs. Study the case. See some patients. Perform some surgery. Udah, silakan. Ya. Hilang lagi. Kayak biasa aja kan, Pak? Apa? Bawakannya kayak biasa aja, Pak. Ya, kayak kalian presentasi biasa gitu atau kuliah. Oke. Bentar, Pak. Ya, silakan. 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Khairun Anissa akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya yang berjudul Sistem Pengendalian Internal Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Minimalisasi Jumlah Piutang Tak Tertagih pada PT Mayatama Solusindo Cabang Pekanbaru.
Latar belakang. Pertama, perseroan terbatas PT. Merupakan salah satu bentuk usaha yang paling populer di Indonesia karena PT dapat dipergunakan untuk usaha kecil, menengah, dan besar atau tergantung pada besarnya modal dasar perseroan dan dipergunakan untuk seluruh klarifikasi usaha seperti jasa, kontraktor, pertambangan, telekomunikasi, dan lainnya. Selanjutnya, profitabilitas. Profitabilitas berperan penting dalam menentukan keberlangsungan usaha yang dijalankan. Salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan melakukan kegiatan transaksi berupa penjualan barang atau jasa kepada pembeli. Transaksi jual beli barang atau jasa yang diselenggarakan umumnya menggunakan dua cara pembayaran. Yang paling sering digunakan yakni secara cash atau tunai dan secara kredit. Pembayaran tunai adalah metode pembayaran yang melibatkan uang tunai. Berbeda dengan sistem pembayaran kredit, pembayaran yang dilakukan dengan sistem kredit tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positif dari diterapkannya sistem tersebut adalah meningkatkan jumlah penjualan dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan jika pembeli mampu melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pembayaran yang menggunakan sistem ini adalah membuat perusahaan yang menerapkannya tidak dapat mendapatkan uang dari hasil penjualannya secara langsung atau kontan. Dan apabila piutang tersebut akhirnya tidak dapat ditagih, maka akan mengakibatkan kerugian karena ketidakmampuan pembeli untuk melunasi hutangnya. Kerugian inilah yang disebut sebagai bad debt expense atau beban piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih tentunya bersifat merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi jumlah laba yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, piutang tak tertagih harus diminimalisasi jumlahnya. Selanjutnya, Khairun, ya kamu Pak. tadi saat penjelasan yang di bagian PT itu terlalu panjang. Oh, disingkat aja lagi Pak. Mungkin hanya sekedar satu kalimat aja kamu jelasin. Profitabilitas, bisa lah Ya. kamu ringkas sedikit. Karena saya paling penting itu yang di nomor 3, itu harus kamu jelasin. Jadi yang nomor 1 tuh betul-betul bikin ringkas saja. Yang nomor 2 profitabilitas, boleh. Pokoknya kamu utamakan di nomor 3 ya. Iya Pak. Piutang tak tertagih pada PT Mayatama Solusindo. PT Mayatama Solusindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang internet service provider, menjual jasa internet kepada pelanggan. Ada dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan rumahan atau broadband dan pelanggan corporate atau dedicated. Untuk pelanggan rumahan sudah ada sistem yang menangani masalah piutang dengan cara otomatis akan mati sendiri internetnya jika belum dibayarkan. Untuk pelanggan korporat adalah pelanggan yang diprioritaskan yang pembayarannya bisa ditunggakan. Oleh karena itu, terdapat masalah beberapa pelanggan yang belum membayar. Contohnya seperti gambar ini, terlihat bahwa perusahaan PT Aneka Gas Duri dan PT Aneka Gas Pekanbaru belum membayarkan tagihan yang ditagih sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi jumlah piutang tak tertagih adalah dengan melakukan pengendalian atas jenis piutang tersebut. Pengendalian atas piutang tak tertagih merupakan bagian dari pengendalian internal yang dilakukan perusahaan. Pelaksanaan PKL, praktik kerja lapangan PKL dilaksanakan pada salah satu perusahaan swasta di Pekanbaru yang bergerak di bidang internet service provider dan ditempatkan pada divisi accounting, di mana praktik kerja lapangan ini dilaksanakan di PT Mayatama Solusindo yang beralamatkan di Jalan Arifin Ahmad nomor 113E Pekanbaru. PKL dilaksanakan mulai dari 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2022, setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Visi, misi, dan tujuan perusahaan ini adalah yang pertama visinya berpegang pada nilai profesionalisme untuk menjadi terkemuka dalam sektor informasi, edukasi, dan pelayanan jasa. Misinya yang pertama,
berkomitmen untuk menyediakan jasa pelayanan jaringan dan komunikasi data sebagai solusi untuk pengembangan bisnis untuk semua pelanggan. Kedua, menjadi yang terkemuka sebagai penyedia layanan internet. Ketiga, menjadi mitra terbaik dalam setiap elemen dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini dibaca juga, Pak? Iya, dibaca. Ini ada beberapa pertanyaan wawancara yang ditanyakan dengan manajer marketing, yaitu selaku Ilham Fazri. Berapa banyak pelanggan PT Mayatama Solusindo yang belum membayar utang? Untuk pelanggan korporat atau perusahaan, ada beberapa pelanggan yang belum membayarkan tagihan, yaitu Kominfo Pekanbaru, Kominfo Sawalunto, Lintas Arta, PT Aneka Gas, dan Kesbangpol. Selanjutnya, dari banyaknya pelanggan yang belum membayar tersebut, siapa yang terbanyak dan terlama dalam pembayaran tersebut? Kominfo Sawalunto yang terbanyak dan Kominfo Pekanbaru yang terlama, yaitu 3 tahun. Bagaimana cara Bapak dalam mengatasi masalah hutang yang belum dibayarkan? Untuk mengatasi dengan pemerintah, dengan persidangan. Kalau dengan swasta, dengan mematikan layanan yang diberikan agar dibayarkannya. Apakah ada risiko karyawan ataupun Bapak jika hutang tersebut tidak dibayarkan? Resikonya saya mendapatkan sanksi atau kerugian perusahaan dan bertanggung jawab akan dibayarkan. Ini selanjutnya. Sebentar, Khairun. Iya, Pak. Ini mungkin lebih baik kamu pakai nomor aja ya. Jadi Oh, satu, iya. berapa banyak Mm-mm. pelanggan PT Mayapada Solusindo yang belum membayar hutang? Iya, Pak. Jawaban, untuk pelanggan korporat atau perusahaan ada beberapa pelanggan ini. Jadi Iya. kamu pakai angka, terus setiap kali sudah siap pertanyaan kamu jawab untuk pelanggan korporat. Gitu ya, pakai kata jawab ya. Jadi ada jeda antara pertanyaan dan jawabannya. Iya, Pak. Lanjut. Selanjutnya wawancara dengan Dela selaku penagih piutang. 1. Dari banyaknya pelanggan yang belum membayar, bagaimana cara Ibu untuk menagih hutang tersebut? Jawab, setiap minggu selalu reminder pelanggan tersebut dan mendatangi dengan membawa surat peringatan sampai akhirnya surat delegasi atau pemutusan layanan sementara sampai dibayarkan. 2. Apakah ada resiko Ibu ataupun karyawan jika hutang tersebut tidak dibayarkan? Jawab, resiko saya sebagai penagih tidak mendapatkan bonus dan kinerja saya dianggap kurang bagus. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi prosedur pengakuan dan pencatatan hutang pada PT Mayatama Solusindo sudah berjalan dengan efektif, di mana sistem yang diterapkan telah memudahkan perusahaan dalam pencatatan dan pembayaran hutang. Namun, masih terdapat hambatan, seperti kurangnya pemahaman finance akan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapinya, sehingga mengharuskan finance untuk melengkapi kembali dokumen yang kurang. Hal ini akan mengakibatkan pembayaran piutang yang seharusnya dijadwalkan akan diundur sampai dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Sarannya, satu, bagian pembuatan invoice harus berkomunikasi dan saling kerjasama dengan tim sales agar invoice tersebut benar dan kelengkapan dokumennya sesuai dan dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan. Kedua, melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen-dokumen yang harus dilengkapi pada saat ingin dikirimkan dokumen tersebut untuk meminimkan terjadinya kekurangan dokumen. Ketiga, melakukan sistem reminder selalu kepada pelanggan yang sudah hampir jatuh tempo. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, yang lain tadi ada perhatikan juga ya. Beberapa catatan yang saya berikan kepada Khairun. Pertama, di bagian latar belakang jangan terlalu bertele-tele ya. Iya, Pak. Kita utamanya bahas nomor 3 nih tentang piutang. Mau jelasin PT, mau jelasin profit boleh, tapi nggak perlu panjang-panjang. Oke ya. Iya, Pak. Waktu presentasi tadi oke, sekitar 8-9 menit. Oke, kita coba tanya jawab ya. Menurut Anda, kenapa ya piutang ini penting untuk diselesaikan permasalahannya? Silakan dijawab.
Kenapa piutang ini perlu untuk diselesaikan permasalahannya di PT Mayatama ini? Karena jika tidak diselesaikan, Pak, seperti tadi ada dijelaskan di dampak negatifnya bisa menyebabkan kerugian. Solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya apa? Untuk mengatasi masalah piutang tadi, Pak, Ya, solusinya ya ditagih terus, Pak, dilakukan reminder kepada pelanggan, diingatkan agar tidak telat bayar, Pak. lalu kegiatan yang Anda lakukan selama PKL ini, ada nggak manfaatnya untuk mengurangi piutang tidak tertagih itu? Ada, Pak. Seperti memberi reminder tadi, Pak, karena kan selalu diingatkan. Jadi dengan diingatkannya itu perusahaan itu sedikit lah, Pak, yang kurang membayar. Paling kalau yang telat membayar itu mungkin ada masalah lain. Oke, saya rasa paling itu sih pertanyaan umum yang ditanyakan. Oh, iya, Pak. Bisa kan? Cuman Insya kamu Allah. jangan terlalu banyak membaca teks ya saat di Iya. presentasi nanti. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, Christian bisa? Bisa kok. Ya, langsung share screen aja. Oke, silakan 10 menit. Baik, selamat malam semuanya. Hmm, Selamat malam semuanya, saya Christian Jeffreylo ingin mempresentasikan hasil laporan praktik PKL saya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi pada Ruskas PT Langga Inti Lestari menggunakan program Masken. Latar belakang, yang pertama ada era globalisasi. Di sini siap pada perusahaan berkembang sangat pesat. Pada era globalisasi di sini, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, yang dimana penggunaan teknologi dan sosial media itu sangat diperlukan sekali. Yang kedua, ada faktor sumber daya manusia. Dalam suatu perusahaan ini merupakan faktor dominan dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan. Di sini faktor sumber daya manusia yang dimaksud adalah unsur manusia dalam suatu perusahaan yang memberikan keunggulan bersaing, yang dimana membutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja yang tinggi dan mampu bekerja lebih baik dan cepat. Ketika ada ditemukan kekurangan, yang dimana perusahaan mengalami banyak kekurangan pencatatan dokumen perusahaan. Yang keempat, ada peran software dalam penyusunan laporan. Penyusunan laporan Ruskas dibutuhkan sesuatu ketelitian, kecepatan, dan keakuratan, sehingga diperlukan sistem atau software. Yang kedua ada analisa dan pembahasan. Yang pertama adalah penerimaan dana. Penerimaan di sini penerimaan dana di sini kita terima melalui pelunasan customer. Selanjutnya dana tersebut kita pindahkan ke rekening pembayaran agar kita bisa membayar pembayaran TBS dan hutang pada masing-masing supplier. Selanjutnya kita menjualkan produk hasil dari olahan TBS tersebut dalam bentuk CPO dan PK. Produk tersebut dijual kepada customer dan dana tersebut akan diterima pada rekening penerimaan. Selanjutnya adalah for chart arus kas, yang dimana yang pertama adalah yang saya jelaskan tadi, penerimaan dana. Selanjutnya adalah pemindahan dana dan diputar
ke pembayaran TBS dan utang. Selanjutnya adalah penjualan produk kita, CPO dan PK, dan terakhir diakhiri dengan penerimaan dana. Dan itu akan berputar secara terus-menerus. Hambatannya di sini beberapa hutang customer belum dilunasi, maka terhambatlah pembayaran TBS dan hutang usaha. Yang dimana sangat ya kok. Bentar. Itu mungkin kalimatnya beberapa piutang customer nggak sih? Oh iya. Beberapa piutang customer. Oh, sorry. Oke, nanti saya revisi kok. Beberapa piutang customer yang belum dilunasi sehingga terhambatlah pembayaran TBS dan utang usaha. Ini sangat risikonya sangat fatal ya untuk arus kas, yang dimana nanti akan terhambat penerimaan dana kita sehingga kita tidak bisa melakukan pelunasan yang ingin kita bayar. Selanjutnya adalah kesimpulan dasaran. Kesimpulan di sini, sistem arus kas diterapkan pada PT Langga Industri Lestari sudah menambah efisiensi dalam efektivitas kerja, seperti lebih mudah mengontrol piutang customer sehingga penerimaan dana dapat terkontrol dan mengurangi risiko tidak balance dana. Sarannya, pemberian wewenang pada karyawan yang menggunakan Asken, sehingga karyawan dapat menggunakan sistemnya sesuai dengan pembagian porsi yang penggunanya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, coba balik ke slide 1. Oke, slide 2. Ini latar belakang ya. Oke, ya. Tadi latar belakang udah bagus ya, penjelasannya singkat dan langsung kena software ya. Iya. Oke, lanjut slide 3. Di bagian ini tadi entah saya yang slide 3. Oh, slide 3, sorry. Nah, tadi di sini saya entah dengar sebagian atau apa. Kayaknya tadi cuma jelasin pemindahan dana dan penjualan CPO/PK ya. Iya sih kok, soalnya kan dia ada koneksi gitu kok. Jadi saya langsung jelasin secara keseluruhan biar singkat. Oh jangan. Dimana penerimaan dana sama pembayaran TBS itu juga harus dijelasin. Kan kamu arus kas, berarti ada uang masuk, ada uang keluar. Ada uang masuk, ada uang keluar. Jadi uang diterima, uang yang dipindahkan, terus uang yang dipindahkan tadi dibayar TBS dan hutang. Selanjutnya TBS yang kita olah, jual, dan hasil yang diterima dan dipindahkan ke rekening penerimaan. Oke. Bisa ya jelasinnya? Bisa. Oke, lanjut slide 4. Slide 4 ini tadi saya rasa udah oke. Slide 5 kesimpulan saran udah oke. Oke, berarti kita masuk tanya jawab ya. Oke kok. Nah, ini kebetulan karena pakai program. Sebenarnya Jessica juga pakai program itu. Lindia juga program. Kalau Kairun tadi Excel biasa ya. Jadi kalau yang program ini nanti pertanyaannya agak khusus ini. Kenapa kamu harus pakai Asken untuk ngontrol arus kas ini? Menurut saya sih kebetulan di kantor adanya Asken dan program Asken ini bisa dibilang lebih simpel untuk mengontrol arus kasnya, arus piutangnya. Tinggal kita buka secara keseluruhan inputannya dan kita analisa, nanti dapat perbedaan kamu mesti fitur-fitur dari program itu secara keseluruhan ya. Secara aja fitur yang
Artinya pakai praktikan itu ya. Program ini kan alat bantu, tapi kan nanti dipertanyakan kenapa alat bantunya adalah program asli. India sama Jessica itu program akurat. Itu dari pikirannya kenapa begitu? Jawabannya ya. Oke. Kemudian kalau ini nggak diatasi, kan nggak terlalu mengganggu perusahaan nih ceritanya. Bisa nggak begitu? Tidak kok. Kalau arus kas ini terhambat, yang dimana tidak ada uang masuk ataupun tidak ada uang masuk, akan menghambat seluruh transaksi yang ada. Yang dimana hutang-hutang yang kita belum lunasi akan tertunggak, dan mungkin para supplier TBS yang di lapangan bakal mengejar-ngejar kita karena hutang kita belum terbayar. Dana yang tersedia. Jadi sangatlah penting buat dikontrol penerimaan dana kita dan porsi-porsi dana kita agar bisa terkontrol arus kas kita. Oke. Ketika menjawab, jangan pakai kata mungkin. Itu udah pasti. Orang supply TBS akan mengejar kita. Jadi jangan pakai kata mungkin lagi. Oke. Yang kedua, saat menjawab pertanyaan, jangan macet-macet ngomongnya. Oke. Sebelum menjawab, kamu boleh berpikir dulu. Jangan ketika pertengahan menjawab, baru kamu berpikir, jadinya ada jeda-jeda waktu begitu. Oke. Apa solusi terbaik dari kamu untuk mengatasi permasalahan arus kas? Solusi saya sih agar tidak terjadi kasus hambatan ini, ya kita tetap mengejar pelunasan piutang customer kita yang belum dilunasi, agar pembayar TBS dan hutang usaha kita tidak terhambat dan dapat segera diatasi. Mungkin jawabannya terlalu sederhana yang punya kamu. Kalau yang saya pikir, solusinya kamu membuat suatu schedule mungkin ya. Schedule penagihan piutang, lalu buat juga schedule pembayaran utang. Itu salah satu contoh ya. Nanti kamu bisa pikirkan lagi ya. Oke. Ini karena Zoom-nya versi gratis. Nanti ini kita close dulu. Nanti saya akan kirimkan link Zoom baru karena nanti ini selanjutnya Lindia ya. Oke kok.